Saya pernah berpikir bahwa hidup ini lurus saja, seperti jalan tol yang membentang dari Jakarta ke Bandung tanpa tikungan tajam yang bisa membuat hati terjungkal. Saya, Ardi, anak kampung di pinggiran Jakarta, kuliah kedokteran dengan beasiswa, selalu patuh pada aturan keluarga yang ketat beragama. Cinta bagi saya hanyalah antara laki-laki dan perempuan, seperti yang diajarkan di masjid setiap Jumat. Tapi hari itu semuanya berubah. Malam hujan deras di musim penghujan Jakarta, saya naik motor pulang dari kampus. Jalan licin, lampu mobil silau, dan tiba-tiba truk melintas. Saya terpeleset, tubuh terlempar, rasa sakit menusuk di mana-mana. Saya ingat hanya jeritan orang-orang, lalu kegelapan. Bangun di rumah sakit, tubuh penuh perban, para medis itu ada di sana. Namanya Rea. Wajahnya tenang, mata hitam dalam yang seolah menyimpan rahasia. Tetap tenang, Mas, katanya lembut, suaranya seperti angin malam yang menenangkan. Tangan dia memeriksa denyut nadi saya, tapi saat menyentuh lebih bawah, ke perut yang terluka, ada getar aneh yang menyusup ke dalam dada saya. Bukan sakit, tapi sesuatu yang hangat, terlarang. Kenapa hati saya berdegup begitu kencang? Saya bukan seperti itu. Saya pernah punya pacar perempuan di SMA, meski tak pernah serius. Tapi sentuhan Rea membuat saya gelisah. Malam itu, saat dia ganti sheet, saya tak bisa tidur. Pikiran berputar, apakah ini hanya karena dia menyelamatkan nyawa saya? Atau ada yang salah dengan diri saya? Rea datang lagi pagi harinya, membawa sarapan dari kantin. Makan dulu biar cepat sembuh, katanya sambil tersenyum tipis. Senyum itu, ya Tuhan, membuat dunia seolah berhenti. Kami ngobrol panjang. Dia cerita tentang pekerjaannya sebagai paramedis di ambulans Jakarta, sering hadapi kecelakaan seperti milik saya. Hidup ini rapuh, Mas Ardi. Harus hati-hati, katanya. Saya mengangguk, tapi dalam hati bertanya, kenapa saya ingin dia pegang tangan saya lagi. Hari demi hari di rumah sakit, Rea selalu ada. Bukan tugasnya, tapi dia minta sheet yang sama. Dia bantu saya latihan jalan, pegang pinggang saya saat kaki masih lemah. Setiap sentuhan seperti api yang menyala pelan. Saya mulai takut pada diri sendiri. Di masyarakat kita, di keluarga saya, ini dosa besar. Ayah saya pernah marah besar saat ada berita tentang orang seperti itu itu penyakit barat, katanya. Tapi saat Rea duduk di samping tempat tidur, cerita tentang mimpi jadi dokter sungguhan, bukan hanya paramedis, mata saya tak bisa lepas darinya. Ada tarikan magnet yang tak bisa saya tolak. Kamu kuat, Ardi. Aku yakin kamu akan sembuh total, katanya suatu malam. Tangan kami bersentuhan tak sengaja, dan kali ini, tak ada yang menarik. Kami diam, tapi hati berbicara. Saya mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini cinta? Atau hanya rasa syukur yang berlebih? Tapi kenapa mimpi malam saya penuh wajahnya? Kenapa saat dia tak datang satu hari, dunia terasa kosong? Saya takut mengakui, tapi perasaan ini tumbuh liar, seperti rumput liar di pinggir jalan Jakarta yang tak pernah mati meski diinjak. Akhirnya, hari keluar rumah sakit tiba. Rea antar saya pulang dengan ambulans kosong. Di perjalanan, hujan lagi turun. Terima kasih, A, kata saya pelan. Dia tersenyum, tapi mata ada sedih. Jaga diri ya, Ardi. Saat turun, tangan dia memegang bahu saya lama. Kalau butuh apa-apa, hubungi aku. Nomornya sudah ada di ponsel saya sejak lama. Malam itu, di kamar kecil rumah kontrakan, saya pegang ponsel, jari gemetar. Haruskah saya hubungi? Apa yang akan terjadi kalau saya biarkan perasaan ini terus? Saya tahu ini baru awal dari badai yang akan datang. Pulang dari rumah sakit, tubuh saya masih lemah, tapi hati lebih lemah lagi. Setiap malam, pikiran melayang ke Rea. Saya coba sibukkan diri dengan kuliah online, tapi saat istirahat, ingatan sentuhannya kembali.
Hangat, lembut, tapi penuh kekuatan. Saya mulai mencari tahu di internet diam-diam tentang perasaan seperti ini. Kata-kata seperti guide muncul dan hati saya ciut. Di Indonesia, ini bukan hanya dosa, tapi bahaya. Berita tentang raya, hinaan, bahkan kekerasan membuat saya gemetar. Tapi saya tak tahan. Akhirnya, saya kirim pesan, aku sudah pulang. Terima kasih ya. Balasannya cepat, senang dengernya. Gimana kondisinya? Dari situ obrolan mengalir. Kami chat setiap hari, dari hal kecil sampai cerita hidup. Rea cerita dia dari keluarga sederhana di Bogor, ayahnya sopir angkot, ibunya jualan kue. Dia mimpi jadi dokter, tapi biaya mahal, jadi cukup jadi paramedis dulu. Suatu hari, dia ajak ketemu. Mau cek kondisi kamu, sekalian ngopi. Hati saya berdegup kencang. Kami ketemu di kai kecil di pinggir Jakarta, jauh dari kampus saya. Rea datang dengan seragam kaos hitam sederhana yang menonjolkan tubuh atletisnya dari sering angkat tanduk. Kami duduk ngobrol lama. Tapi saat mata bertemu ada arus listrik. Ardi, aku senang bisa bantu kamu waktu itu, katanya pelan. Tapi lebih senang lagi kenal kamu. Kata-kata itu seperti bom di hati saya. Saya diam, tak tahu jawab apa. Dalam hati, ini salah. Tapi kenapa terasa begitu benar? Kami mulai sering ketemu. Jalan di taman kota saat sore, makan bakso pinggir jalan. Rea selalu bayar, kamu masih pemulihan, katanya. Tapi saya tahu ini lebih dari pertemanan. Saat kami duduk di bangku taman, bahu bersentuhan, saya tak minggir. Malah, saya ingin lebih dekat. Konflik dalam hati semakin ganas. Di rumah, ibu saya mulai bicara tentang cari jodoh. Kamu sudah besar, Ardi. Cari cewek yang baik. Saya tersenyum paksa, tapi malamnya nangis diam-diam. Saya cinta Rea, tapi bagaimana kalau keluarga tahu? Bagaimana kalau masyarakat tahu? Di masjid, khotbah sering singgung de penyimpangan, membuat saya merasa kotor. Rea juga punya rahasia. Suatu malam, saat kami jalan malam di Ancol, dia cerita, aku sudah lama tahu aku suka cowok, Ardi. Sejak SMA. Tapi aku sembunyikan rapat. Keluarga aku taat, pasti hancur kalau tahu. Matanya basah. Saya pegang tangannya pertama kali secara sadar. Aku juga, aku takut. Kami peluk di kegelapan pantai, angin laut meniup. Peluk itu penuh kehangatan tapi juga ketakutan. Cinta ini indah, tapi terlarang di mata dunia kami. Saya mulai berpikir, haruskah kami lanjut? Atau berhenti sebelum terlambat? Tapi perasaan semakin dalam. Rea ajak ke kontrakannya di pinggiran, masak buat kamu. Di sana, kami habiskan waktu berdua. Duduk dekat, cerita mimpi. Saat dia pegang wajah saya, Ardi, aku cinta kamu, dunia seolah milik kami berdua. Ciuman pertama terjadi, lembut, penuh getar. Tapi setelahnya, rasa bersalah menyerang. Ini dosa. Tapi kenapa Tuhan ciptakan perasaan ini kalau salah? Konflik semakin berat saat teman kampus saya curiga. Kamu sering keluar sama siapa, Di? Saya bohong. Tapi dalam hati, perang batin tak henti. Cinta Rea adalah cahaya di hidup saya, tapi juga api yang bisa membakar segalanya. Cinta kami semakin dalam, tapi rahasia semakin berat dipikul. Kami ketemu diam-diam di tempat sepi seperti hotel murah atau kontrakan Rea. Setiap pertemuan penuh gairah emosional, peluk erat, bisik janji. Kita akan bahagia, Ardi. Suatu hari, kata Rea. Tapi saya ragu. Di Indonesia ini, bahagia seperti apa untuk orang seperti kami? Konflik mulai muncul dari luar. Suatu hari, adik Rea telepon, Kak, ayah sakit. Pulang dong. Rea pulang ke Bogor, dan selama itu, saya kesepian luar biasa. Pikiran buruk datang, mungkin ini tanda kita harus berhenti.
Tapi saat Rea kembali, cerita ayahnya hanya lu biasa, kami peluk lagi, lebih erat. Tapi badai datang. Teman saya, Rian, melihat kami berdua di kai. Dia curiga, tapi tak bilang apa-apa. Tapi gosip mulai beredar di kampus. Ardi sering sama para medis cowok itu. Saya panik. Rea, tenangkan, kita hati-hati saja. Puncak konflik saat keluarga saya mengatur pertemuan dengan anak teman ibu, gadis baik-baik namanya Sinta. Kalian cocok, Ardi, kata ibu bahagia. Saya tak bisa tolak. Ketemu Sinta, dia manis, tapi hati saya mati. Malamnya, saya cerita ke Rea, nangis. Aku tak mau nikah, A. Aku mau sama kamu. Rea diam lama. Lalu dia cerita rahasia besar, Ardi, aku pernah punya pacar cowok dulu. Namanya Aisal. Kami bahagia diam-diam, tapi keluarganya tahu, paksa dia nikah. Sekarang dia sudah punya anak, tapi hubungi aku lagi, bilang menyesal. Mata Rea penuh luka. Aku takut kita sama, Ardi. Itu seperti pengkhianatan kecil. Aisal masih hubungi Rea. Saya marah, cemburu membara. Kenapa kamu tak bilang dari awal? Kami bertengkar pertama kali. Rea bilang itu masa lalu, tapi saya sakit. Dalam hati, apakah Rea benar-benar milik saya? Atau ini hanya sementara? Kami baikan, tapi retak mulai ada. Saya semakin tertekan. Di kampus, gosip semakin kencang. Rian tanya langsung, kamu gaya, Di? Saya bohong, tapi dia tak percaya. Malam itu, saya minum sendiri, pikir bunuh diri. Tapi Rea datang, peluk saya. Jangan tinggalkan aku, Ardi. Tapi pengkhianatan sejati datang dari tempat tak terduga. Rea cerita, Aisal ingin ketemu lagi. Dia butuh teman curhat, kata Rea. Saya larang, tapi Rea pergi. Saat kembali, wajahnya kusut. Dia bilang masih cinta aku, Ardi. Tapi aku tolak. Tapi saya tak percaya sepenuhnya. Cemburu menggerogoti. Konflik dalam hati semakin dalam, saya cinta Rea mati-matian, tapi takut dikhianati, takut masyarakat, takut Tuhan. Apakah cinta ini layak semua risiko? Badai semakin ganas. Gosip di kampus meledak. Foto kami berdua di taman beredar di grup WA. Ardi dan para medisnya mesra banget. Saya dihina, dipanggil nama buruk. Dosen panggil, okus kuliah, Ardi. Jangan bawa masalah pribadi. Tapi yang paling sakit, ayah telepon, ada yang bilang kamu aneh-aneh. Benar enggak? Saya bohong, tapi hati hancur. Rea juga kena. Di tempat kerjanya, rekan curiga. Kamu sering sama pasien cowok itu. Rea stres, shift malam semakin banyak. Kami bertemu lebih jarang, tapi saat bertemu, lebih intens. Kita kabur saja, Ardi. Ke Bali atau luar negeri, kata Rea suatu malam. Tapi saya takut. Keluarga gimana, A? Pengkhianatan datang lagi. Saya lihat chat Rea dengan Aisal. Aku kangen kamu. Dari Rea. Hati saya remuk. Saat konfrontasi, Rea nangis. Itu saat aku lemah, Ardi. Aisal tekan aku, bilang keluarganya paksa dia bahagia palsu. Aku balas karena kasihan. Tapi kepercayaan retak. Saya tinggalkan dia malam itu. Sendiri di kontrakan, nangis sampai pagi. Dalam hati, kenapa cinta ini begitu sakit? Apakah karena terlarang atau karena Rea tak setia? Beberapa hari tak hubungi, saya sakit jiwa. Keluarga semakin tekan nikah dengan Sinta. Dia nunggu jawabanmu. Saya hampir setuju untuk lari dari perasaan ini. Tapi Rea datang ke kontrakan basah hujan. Ardi, makan aku. Aisal, aku blokir. Aku hanya cinta kamu. Kami peluk, nangis bersama. Baikan lagi, tapi luka dalam. Konflik luar semakin hebat. Ayah Rea tahu dari teman kerjanya.
Telepon marah, kamu bikin malu keluarga. Rea pulang bertengkar hebat. Kembali ke Jakarta, wajah pucat. Ayah bilang jangan pulang lagi kalau tak berubah. Saya juga. Ibu datang ke kontrakan, kamu sakit ya, nak. Kita obati. Saya nangis di pelukannya, tapi tak cerita. Dalam hati aku tak sakit, Bu. Aku hanya cinta salah orang. Kami semakin dekat dalam penderitaan. Janji setia, tapi dunia menekan dari segala sisi. Apakah kami kuat bertahan? Tekanan mencapai puncak. Di kampus, saya dibullying terang-terangan. Buku dibuang, dipanggil banci. Saya hampir drop out. Rea juga dipecat dari seat utama karena gosip mengganggu tim. Kami putus asa. Suatu malam di kontrakan Rea, kami bicara panjang. Mungkin kita harus pisah, Ardi. Biar kamu selamat. Kata Rea membuat hati saya mati. Tidak, A. Aku tak bisa tanpa kamu. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari Aisal. Dia datang ke Jakarta cari Rea. Aku tinggalkan istriku demi kamu. Rea tolak, tapi Aisal ancam sebarkan foto lama mereka. Rea panik, cerita ke saya. Kami bertemu Aisal bertiga. Dia marah, Rea milik aku dulu. Pertengkaran hebat. Aisal pukul Rea, saya lindungi. Polisi datang karena ribut. Kami ditahan semalam, identitas terbongkar. Berita menyebar. Keluarga tahu. Ayah saya datang, marah besar. Kamu bukan anakku lagi. Ibu nangis. Keluarga Rea sama. Kami diusir dari lingkungan. Sendiri di kota besar, tak punya apa-apa. Rea sakit karena pukulan, saya rawat. Dalam penderitaan itu, cinta semakin kuat. Kita hanya punya satu sama lain sekarang, kata saya. Konflik batin mencapai klimaks, apakah bunuh diri bersama? Atau lawan dunia? Kami nangis berdua, tapi akhirnya pilih hidup. Kami pindah ke pinggiran lain, kerja serabutan. Rea jadi driver ojek online, saya jualan online. Hidup susah, tapi bersama. Pelan-pelan kami temui komunitas kecil di Jakarta, diam-diam mereka bantu cerita pengalaman. Kalian tak sendirian. Tapi luka dalam tetap. Rea sering mimpi buruk tentang keluarga. Saya juga. Cinta kami diuji habis-habisan. Tahun berlalu, hidup kami stabil pelan. Kami tinggal di kos kecil, tapi penuh cinta. Rea kembali kerja paramedis di klinik swasta yang terbuka. Saya lulus kuliah, jadi dokter magang. Keluarga pelan-pelan melunak. Ibu saya datang diam-diam peluk saya. Mama kangen, nak. Mama belajar paham. Ayah masih keras, tapi ibu bilang dia sering tanya kabar. Keluarga Rea sama. Adiknya hubungi, Kak, ayah mulai terima pelan. Kami tak kembali ke normal masyarakat, tapi temukan kedamaian dalam cinta kami. Rea ajak ke pantai lagi, seperti dulu. Ardi, terima kasih bertahan. Kami peluk di senja, tanpa takut. Cinta kami, meski penuh luka, pengkhianatan kecil, dan penderitaan, akhirnya beri pelajaran, cinta sejati tak selalu mudah, tapi layak diperjuangkan. Di tengah masyarakat yang keras, kami pilih saling mencinta dengan damai. Saya pernah berpikir hidup lurus saja. Tapi tikungan itu membawa saya ke Rea, ke kebahagiaan sejati. Meski terlarang bagi banyak orang, bagi kami ini anugerah. Kini saat para medis bilang tetap tenang di ambulans, saya tersenyum dalam hati. Karena sentuhan itu pernah ubah hidup saya selamanya.